إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan sungguh-sungguh menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kita menuju jalan kebaikan di dunia dan keselamatan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi. Kemuliaan itu bukan terletak pada harta, kedudukan, atau keturunan semata, melainkan pada ilmu dan ketakwaan. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Tanpanya manusia bagaikan terombang-ambing di lautan tanpa kompas, tidak tahu arah yang hendak dituju, tidak mampu membedakan mana jalan yang selamat dan mana jalan yang membinasakan. Dengan ilmu, manusia mampu membedakan antara hak dan yang batil, memilih jalan yang benar, serta menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Dengan ilmu pula, peradaban manusia terus berkembang dari zaman ke zaman. Bangsa-bangsa yang maju di muka bumi ini bukan bangsa yang kaya sumber daya alamnya, melainkan bangsa yang kaya akan sumber daya manusianya. Manusia-manusia yang berilmu, berpikir, dan berkarya, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kemajuan sebuah umat sangat bergantung pada sejauh mana mereka menghargai, menuntut, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah jalan utama untuk meraih ilmu. Melalui pendidikan, manusia digali potensinya, dibekali keterampilan, dan ditanamkan nilai-nilai mulia, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang unggul, bermanfaat, dan bermanfaat bagi sesama. Manusia yang terdidik akan mampu melahirkan inovasi-inovasi baru, memecahkan permasalahan yang dihadapi umat, menggerakkan roda perekonomian, dan pada akhirnya membawa kemajuan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Sejarah peradaban Islam pun telah membuktikan hal ini. Pada masa kejayaan Islam, ketika Islam serius dalam menuntut ilmu, lahirlah tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khwarizmi dalam bidang matematika, dan Al-Biruni dalam bidang astronomi. Mereka adalah bukti nyata bahwa ketika umat Islam bersungguh-sungguh dalam berilmu, maka mereka mampu menjadi pemimpin peradaban dunia. Karena itu, memastikan setiap insan mendapat akses pendidikan yang berkualitas adalah tanggung jawab bersama. Para pemimpin, para ulama, para pendidik, dan seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahu mewujudkan generasi yang berilmu, berakhlak, dan berdaya saing. Generasi tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan mulia secara moral. Hadirin yang berbahagia, Islam sangat memuliakan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini membagi kaum beriman menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang beriman dan beramal soleh,
Lalu kelompok yang kedua adalah mereka yang beriman dan beramal soleh sekaligus berilmu dan menyebarkan ilmunya kepada orang lain. Derajat kelompok kedua ini jauh lebih tinggi karena mereka tidak hanya mengambil manfaat untuk diri sendiri, tetapi juga menebarkan manfaat itu kepada seluruh umat, baik melalui lisan, tulisan, maupun keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ilmu yang dimaksud bukan hanya ilmu agama semata. Dalam Quran Surat Fatir ayat 27-28, Allah menggambarkan keajaiban alam semesta. Hujan yang turun dari langit, gunung-gunung yang beragam warnanya, hingga beraneka ragam makhluk hidup di muka bumi. Lalu menutupnya dengan firman, yang sejatinya takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ayat ini menegaskan bahwa siapapun yang mendalami ilmu, baik ilmu alam, ilmu sosial, ilmu teknologi, maupun ilmu agama dengan bersungguh-sungguh, niscaya akan semakin mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan semakin bertambah ketakwaannya. Semakin dalam seorang menyelami ilmu, maka semakin ia menyadari betapa agung dan sempurnanya ciptaan Allah. Itulah hakikat ilmu yang sejati, ilmu yang tidak hanya mengisi akal, tetapi menyinari hati. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insanu qata'a anhu 'amalu illa min thalath, shadaqatil jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladi shalihah yad'u lah." Ketika manusia meninggal, amalnya terputus kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak soleh. Betapa agung kedudukan ilmu dalam Islam. Harta bisa habis, jabatan bisa sirna, bahkan jasad pun bisa kembali ke tanah. Namun ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir pahalanya, bahkan setelah kita tiada. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, yang kemudian diamalkan dan diseruakan kembali, akan menjadi amal jariyah yang tidak pernah terputus hingga hari kiamat. Sungguh tidak ada investasi yang lebih menguntungkan daripada ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan dalam diri kita semangat untuk terus menuntut ilmu sepanjang hayat. Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang sudah dimiliki. Jangan pernah berhenti belajar, karena ilmu tidak mengenal batas usia. Rasulullah SAW sendiri memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dari buaya hingga liang lahat. Marilah kita berlomba-lomba dalam menuntut ilmu, mengamalkannya, dan menyebarkannya kepada sesama. Dan jadikanlah ilmu sebagai bekal utama dalam menjalani kehidupan. Dengan ilmu yang dilandaskan iman dan akhlak mulia, kita akan mampu membangun diri, keluarga, dan menuju peradaban yang lebih maju, sejahtera dan bermanfaat di hadapan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama wara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan wahidan sallallahu alaihi biha asyara. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Wa radallahu anil sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي زوحة الدين يا رب العالمين اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك مجيبة رحمتك والعزيمة مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سالما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم أعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفر لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.